Halo Sobat Penabur di 15 Kota, apa kabar semuanya? Saya Dahliani Surya, hari ini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Excel buat kita semua. Kita akan belajar Microsoft Excel hari ini karena memang Excel ini akan banyak sekali digunakan di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Kita akan belajar hal yang basic-basic aja teman-teman, tapi selanjutnya kalau teman-teman mau memperdalam Microsoft Excel ini, tentu teman-teman bisa browsing juga di Google ataupun di YouTube. Yuk kita mulai sekarang. Teman-teman, kita akan belajar dari rumus-rumus sederhana, yaitu yang pertama sum. Sum ini gunanya untuk mentotalkan angka yang mau kita hitung. Bisa saja angkanya ini dari banyak sel. Kali ini saya akan memberi contoh sedikit aja nih, selnya dari sel nomor 3 sampai 12. Gimana caranya? Saya ketikkan sama dengan, lalu sum, lalu biasanya Excel ini sudah memberikan rekomendasi ya, mau rumus yang apa. Saya bisa double klik di tulisan sum ini, lalu dia sudah menuliskan kurung buka buat kita semua. Lalu saya tinggal blok nih areanya, mana yang saya mau totalkan ya, dari area baris 3 sampai baris ke-12. Lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, kenapa nih saya ada salah kayaknya? Sebentar ya, kita cek. Kita hitung, kita ketik ulang aja sama dengan sum kurung bukanya, lalu saya areanya, saya blok, lalu saya tutup. Oh, kayaknya tadi saya ngebloknya sampai C13 teman-teman. Enter. Ya, karena C13-nya ini kan sudah tempat kita menghitung, jadi tidak bisa diblok lagi. Jadi teman-teman pasti akan ngebloknya dari C3 sampai dengan C12 ya. Nah, sum ini atau mentotalkan ini tidak hanya bisa dilakukan untuk angka yang vertikal, bisa juga dilakukan untuk yang horizontal seperti ini dari kolom F sampai ke kolom O. Rumusnya sama teman-teman, sama dengan sum, lalu kurung buka, lalu kita blok dari F3 ini sampai O3 ya. Lalu kita tutup kurung, kita enter. Angkanya hasilnya sama ya teman-teman, hasil totalnya adalah 950. Berikutnya kita akan belajar rumus average. Ini adalah untuk merata-rata. Jadi sama saja dengan selalu diawali dengan sama dengan kalau kita mau pakai rumus di Excel. Lalu average, nah kalau kita males ngetik lanjutannya, nah dia sudah memberikan rekomendasi nih, mau pakai yang mana? Saya mau pakai yang kedua, average. Lalu saya mau hitung rata-rata dari 343 sampai ke 89 ini ya, dari baris 3 sampai baris 12. Saya tutup kurung, enter. Jadi rata-rata 343 tambah 45 tambah 357 terus sampai tambah 89 ini adalah rata-ratanya 135,7143. Nah ini komanya, di belakang komanya lumayan banyak nih teman-teman. Nanti di belakang kita akan belajar sedikit tentang pembulatan atau round ya. Supaya angka di belakang komanya misalnya mau hanya 1 digit atau 2 digit. Berikutnya adalah rumus count. Apa sih rumus count ini? Rumus count ini untuk menghitung ada berapa sih ada berapa sel ya, kita sebut ini sel ya, masing-masing ini sel. Ada berapa sel yang memiliki value atau isi berupa angka ya. Coba yuk biar lebih jelas kita langsung coba aja sama dengan count. Nah, saya mau hitung nih dari baris 3, dari C3 sampai C12. Ada berapa sih yang isinya angka? Oh, katanya ada 7 sel. Ada 7 sel yang isinya angka. Yuk kita cek, karena ini sedikit bisa kita cek langsung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bener ya, ada 7 sel yang isinya berupa angka. Apa bedanya dengan count A? Sebelum saya jelaskan apa bedanya, langsung kita coba aja yuk. Sama dengan count A, buka kurung, saya pilih lagi selnya C3 sampai C12, tutup kurung, enter. Loh, kok ada 8? Apa bedanya? Karena kalau count A dia menghitung juga yang bukan berupa angka. Nah, di sini nih ada satu sel C10 yang isinya itu bukan angka, tetapi berupa teks atau tulisan. Jadi teman-teman tergantung kebutuhan nanti, teman-teman mau menghitung selnya ini yang isinya apa. Kalau yang isinya hanya berupa angka, silahkan pakai rumus count. Tapi kalau yang isinya ada angka, ada huruf, dan lain-lain, bisa pakai rumus count A.
Oke, mudah-mudahan udah jelas ya buat teman-teman semua. Berikutnya kita akan belajar rumus min. Rumus min ini adalah untuk melihat berapa sih nilai terendah dari tabel yang kita punya. Ya, sama dengan min, buka kurung, kita pilih areanya dari C3 sampai C12, tutup kurung, enter. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dari sederet angka ini berapa yang nilainya paling rendah, yaitu 35. Kebalikannya dengan rumus max. Kita ingin tahu berapa sih yang tertinggi. Sama dengan max, buka kurung, lalu kita pilih sel C3 sampai C12, tutup kurung, enter. Berarti yang tertinggi adalah 357. Oke, nah semua rumus ini baik average, count, min, and max juga semua bisa dipakai di versi yang horizontal seperti yang di kanan ini. Jadi tidak masalah teman-teman, sorry saya bisa undo kalau salah gini. Nah jadi teman-teman bisa pilih mau yang versi vertikal atau mau yang versi horizontal sama aja bisa dipakai. Oke teman-teman, semoga rumus-rumus yang basic ini sudah jelas dan bisa teman-teman gunakan. Nah, terakhir sebelum kita masuk ke rumus selanjutnya, saya ada sedikit ingin menambahkan rumus round. Karena tadi di bagian ini kita ada angka yang cukup banyak angka digit di belakang komanya. Nah, seringkali kalau untuk nilai siswa, kita perlu pembulatan. Nah, pembulatannya ini biasanya 2 digit di belakang koma. Ya, teman-teman sebenarnya ada 2 cara untuk melakukan pembulatan. Yang di bagian atas ini, ya, teman-teman bisa lihat kursor saya. Nah, di bagian atas ini juga ada sih untuk melakukan pembulatan, maksudnya desimal di belakang komanya mau berapa digit. Tetapi ini hanya berupa visualnya, teman-teman. Bukan secara value dia tetap 0,7143. Tetapi nanti kelihatannya di layar kita hanya misalnya 0,71. Oleh karena itu saya sangat menyarankan kalau mau pembulatan harus menggunakan rumus. Rumus yang digunakan itu namanya round. Sama dengan round. Round untuk nilai ini saya klik. Lalu saya pakai titik koma. Karena teman-teman di sini bisa lihat di Excel sini dia akan menunjukkan, mengarahkan kepada kita apa yang harus kita ketik selanjutnya. Kalau di sini teman-teman bisa lihat di layar saya titik koma. Tolong diperhatikan nanti di Excelnya teman-teman apakah pakai titik koma atau pakai koma. Karena kadang-kadang Excel bisa berbeda-beda di beberapa komputer ya. Jadi tolong diperhatikan ya teman-teman. Kalau di layar saya ini dia mengarahkannya pakai titik koma. Nah setelah titik koma dia nanya, saya mau pembulatannya berapa digit di belakang koma. Saya mau pakai 2 digit di belakang koma. Saya ketik angka 2, saya tutup kurung, saya enter. Nah, maka dia akan membulatkan dari 0,7143 menjadi 0,71. Ya, karena 3 kalau dibulatkan ya tetap 4, 4 kalau dibulatkan ya tetap 1 ya. Itu kita tahu ya cara membulatkan seperti itu yang manualnya. Nah, bagaimana kalau angkanya misalnya bukan 7143, misalnya 135, 71 misalnya 78 seperti itu, misalnya angkanya seperti itu. Kalau dibulatkan menjadi seperti apa? Sama dengan round, buka kurung yang ini 135,7178 ini, lalu titik koma, lalu ditanya mau berapa digit, 2 digit di belakang koma, tutup kurung, enter. Nah, dia akan membulatkan menjadi 135,72 ya. Karena 8 kalau dibulatkan ke depan ya jadi 8 ya, 7-nya berubah jadi 8. Nah, 8 dibulatkan ke 1 ya akan menjadi 2 angkanya. Jadi 135,72. Nah, round ini sebenarnya di Excel selain round ada rumus lagi yang namanya round up dan juga round down. Nah, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut lewat YouTube atau Google apa itu round up dan round down. Kalau round seperti ini ya, kalau angkanya di atas 5 dia akan otomatis membulatkan naik. Kalau angkanya di bawah 5 seperti 4, 3, 2, 1 itu dia akan membulatkan turun ke bawah. Teman-teman, kita akan lanjut ke rumus selanjutnya yang lebih sulit sedikit mungkin dari rumus sebelumnya, yaitu tentang if ya. Jadi seringkali kita menggunakan beberapa kondisi untuk
menentukan atau mengambil keputusan. Misalnya saya sebagai contoh di sini, kalau nilainya if lebih besar, nilainya lebih besar dari 100, maka misalnya siswa ini akan kita terima. Kalau nilainya nanti minimal 100, kita terima. Nah, ini beda ya teman-teman kondisinya. Yang ini lebih besar dari 100, kalau yang ini minimal 100. Yuk kita coba aja. Kalau misalnya if lebih besar, maka rumusnya if sama dengan if, lalu buka kurung, lalu yang mana yang mau kita hitung? Ini sel B3 ini. Lalu apa? Lebih besar dari 100 katanya kondisinya. Yuk, if B3 lebih besar dari 100, maka apa yang terjadi? Nah, kondisi selanjutnya yang terjadi itu kita pakai titik koma lagi. If B3 lebih besar dari 100, titik koma, maka nanti tolong dituliskan diterima. Diterima. Nah, kalau dia tidak memenuhi syarat lebih besar dari 100, artinya dia tidak diterima, kita mau tuliskan apa nanti? Kita titik koma lagi, berarti akan dituliskan ditolak. Jadi, tulisan itu harus selalu dalam tanda petik ya teman-teman. Kalau nggak dalam tanda petik itu nanti nggak dikenal sama Excel ya. Jangan lupa tutup kurungnya, lalu enter. Nah, berarti kalau nilainya 343 seperti di B3, tentu dia lebih dari 100, maka dia akan diterima. Lalu bagaimana untuk sel-sel ke bawahnya? Kita nggak usah tulis lagi satu persatu, kita tinggal Ctrl C atau copy, lalu kita blok aja semua yang mau kita berikan rumus tersebut, lalu tinggal Ctrl V atau paste. Maka semua rumusnya sudah akan disesuaikan ya. Jadi ini 357 tentu diterima. Kalau 45 tentu ditolak ya. Lalu yang ini blank kosong juga ditolak. Nah, yang 100 juga ditolak karena syaratnya lebih besar dari 100. Lalu bagaimana dengan yang di sebelahnya nih? Kalau di sebelahnya kita bikin rumus yang berbeda ya. Sama dengan if B3 ini katanya minimal 100, berarti lebih besar sama dengan 100. Berarti 100 sudah bisa dinyatakan diterima ya, maka lebih besar sama dengan 100 gitu. Apa yang terjadi kalau dia sama dengan 100 atau lebih besar? Ya dia diterima. Tanda petik jangan lupa diterima. Kalau enggak 100, misalnya 99 atau 99,99, nah apa yang terjadi? Berarti dia harus diberi tulisan ditolak. Tanda petik lagi dan tutup kurung, enter. Nah, kita bandingkan ya, kita copy dulu, Ctrl C, lalu kita copy ke bawah, kita blok, lalu kita Ctrl V atau paste. Nah, di sini kelihatan pas yang di 100 ini ya, di sel yang nilainya 100, yang satu ditolak, karena di sini kondisinya lebih besar dari 100. Harusnya ya, tapi di sini katanya minimal 100, bener ya, berarti kalau dia dapat 100 dia diterima. Nah, ini if yang paling sederhana. Lalu kita masuk ke yang ini nih teman-teman, if-nya if yang lebih rumit sedikit, namanya if nested. Jadi dia bersarang, ada if, di dalamnya ada if lagi ya. If nested ini bisa banyak, semakin banyak if-nya itu semakin rumit. Tapi saya tidak akan mengajarkan yang sampai banyak banget if-nya, tapi ini ada 2 if kalau nggak salah ya. Jadi kita mau memberikan grade. Kalau nilainya lebih dari 250, kita kasih grade A. Kalau nilainya antara 100 sampai 250, kita kasih grade B. Tapi kalau nilainya kurang dari 100, kita kasih grade C. Jadi logikanya, kondisinya seperti itu. Yuk kita coba. Rumusnya sih sama dengan if ya, buka kurung juga. Yang mau kita cek ini adalah sel B3. If B3 lebih besar dari 250 ya, maka atau titik koma dikasih apa tadi? Dikasih grade A ya. Maka dalam tanda petik ya, kita kasih A. Gitu. Tapi kalau dia nggak lebih besar dari 250, berarti dia masih ada kemungkinan dapat B dan ada kemungkinan dia dapat C. Ya, kalau B itu kan di antara nih 100 sampai 250. Nah, itu agak sulit.
Nah, lebih baik kita ambil yang gampangnya. Nah, saya selalu ngajarin juga cara mudahnya ya, kita berpikir, yang lebih gampang kalau kurang dari 100, saya hitung itu dulu aja. Kita kasih kondisi if lagi, buka kurung, if ini B3 lebih kecil dari 100, maka dia dapat grade C. Maka dalam tanda petik C, maka dia dapat grade C. Nah, selebihnya kalau udah nggak mungkin A, nggak mungkin C, ya pasti B, ya nggak? Nah, maka tinggal kita kasih kalau nggak memenuhi A, nggak memenuhi kondisi A, nggak memenuhi kondisi C, ya udah pasti B. Jadi tinggal diketik B. Ini kondisi yang ketiganya adalah B, lalu tutup kurung. Nah, kurungnya perlu ada 2 teman-teman, karena selalu ada pasangan ya. Coba kita cek, ini kurung yang merah. Excel tuh selalu kasih tanda nih buat kita, memandu kita. Ini merah ketemu kurung yang merah. Yang ini yang di depan ada kurung warna hitam ketemu kurung warna hitam. Jadi udah sepasang, harus selalu ada pasangannya ya, tanda kurungnya. Baru kita klik enter. Nah, berarti benar ya kalau nilainya 343 dia dapat grade A. Kita copy aja ya rumusnya ke bawah. Copy, saya blok dulu, lalu saya paste. Nah, benar yuk kita cek kalau nilainya 45, benar ya, di bawah 100 dapat C. Yang ini blank, ya C juga karena nggak ada angkanya. Nah, ini benar di atas 250 dapat A. Demikian seterusnya harusnya sudah benar semua. Ya. Nah, sekarang kita if yang lainnya, yaitu count if. Kalau dalam video sebelumnya kita belajar count untuk menghitung apa yang isinya angka dan apa yang isinya bukan angka gitu ya. Tapi kalau count if ini adalah kita mau hitung berapa anak yang diterima. Count if, tolong dihitung jika statusnya diterima. Tolong dihitung jika statusnya ditolak. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita akan belajar yang kalau statusnya diterima. Count if diterima. Ya. Saya pakai sama dengan lagi rumusnya count if. Jadi ini tolong dihitung kalau. Nah, kalaunya itu apa? Nah, count if, buka kurung. Lalu dia akan tanya, yang mau dilihat, yang mau dicek ini diterima atau ditolak, yang mana? Yang ini ya. Saya mau hitung yang ini. Ini range-nya dari C3 sampai dengan C12. Count if tolong dicek ya, di C3 sampai C12. Kondisinya apa? Kondisinya atau kriterianya apa kalau dia diterima? Dalam tanda petik lagi, diterima. Tutup kurung, enter. Ada berapa yang diterima? Wah, cuma 2 gitu ya. Kalau saya ganti kriterianya, yang ditolak, ya tinggal saya ganti nih kata-kata di sininya. Diterima diganti menjadi ditolak. Ada 8. Benar ya? Jadi yang diterima 2, yang ditolak 8. Jadi kurang lebih seperti itu untuk count if. Saya balikin lagi diterima supaya sesuai dengan yang tertulis di sebelah kiri count if diterima. Oke. Saya salah ketik diterima kurang I. Enter. Ya. Sekarang kita mau hitung, kita mau totalin sum if diterima. Nah, sum if diterima ini berarti yang mau kita hitung angkanya loh teman-teman. Bukan diterima 1 ditambah diterima 2, bukan seperti itu. Tetapi yang mau kita hitung sum if diterima ini kita mau hitung ininya. Kalau dia di sini diterima, tolong dihitung ininya. Berarti di sini ada 2 nih yang diterima, maka tolong hitung 343 ditambah 357. Ya, intinya seperti itu maksudnya. Jadi sum if sama dengan sum if yang mau range yang mau kita cek diterima atau ditolak tetap ini range-nya dari C3 sampai C12 ya. Lalu kriterianya apa? Titik koma di sini. Kriterianya adalah diterima ya. Kita mau hitung hanya anak yang diterima. Dalam tanda petik harus persis sama diterimanya ya. Kalau kurang 1 huruf nanti dia nggak kehitung. Diterima. Lalu mana yang mau dihitung angkanya? Karena kan di kolom C3 sampai C12 ini nggak ada angka. Maka dia perlu ini. Ini loh ya, tolong dihitung angkanya yang di sebelah kiri. Paham ya? Saya ulang lagi mungkin sedikit. Tolong hitung angka yang ada di kolom B
jika status di kolom C-nya diterima. Jadi kondisinya seperti itu teman-teman. Maka yang saya ketik rumusnya adalah sum if C3 sampai C12 ini ada tulisan diterima, tapi yang dihitung adalah angka yang ada di B3 sampai B12. Hasilnya seperti apa? 700. Ya, kita cek yang diterima ada 2 orang. Angkanya 343 ditambah 357. Maka totalnya adalah 700. Benar ya? Nah, sekarang average if kurang lebih sama nih sama sum if. Cuman kalau tadi sum itu adalah di total ditambahin, kalau di average berarti nanti 343 di average dengan 357. Berapa angkanya? Yuk kita coba. Sama dengan average-nya. Kalau kepanjangan, teman-teman bisa pilih dari sini ya. Tinggal di double klik. Nah, dia udah lengkapin sendiri kata-katanya. Sama ya, average if C3 sampai C12 yang kriterianya diterima. Tapi yang dihitung angkanya ada di B3 sampai B12. Tutup kurung, enter. Rata-ratanya tentu 350 karena 700 dibagi 2, average ya 350. Oke, semoga teman-teman paham. Tentu yang if ini banyak banget yang lainnya, tetapi karena kita biasa bermain nilai, bermain angka di sekolah, maka saya akan lebih banyak count, sum, average seperti itu. Teman-teman, kita akan lanjut ke rumus-rumus lainnya. Yang ini kali ini rumusnya tidak banyak bermain dengan angka, tetapi lebih berbanyak bermain dengan format atau teks ya. Kadang-kadang ketika kita punya data sedemikian banyak, ada nama siswa yang isiannya itu berantakan. Ada yang huruf besar semua seperti ini. Ada yang udah benar seperti ini. Ada lagi mungkin yang hurufnya kecil semuanya. Nah, kita mau merapikan supaya seragam, caranya bagaimana? Nah, ini ada beberapa rumus, yaitu satu saya nanti akan jelaskan lower, lalu ini upper, dan ini proper. Nah, kita coba dulu yang lower ya. Saya punya tulisan seperti ini, Dahliani Surya. Nah, saya mau pakai rumus lower. Sama dengan lower, buka kurung, lalu saya pilih selnya B3 ini, lalu saya tutup kurung. Saya besarin ya selnya biar kelihatan. Nah, artinya rumus lower ini mengganti semua hurufnya menjadi huruf kecil, ya. Lalu saya akan menggunakan rumus upper sama dengan upper buka kurung B3. Tutup kurung, enter. Nah, dia akan mengubah Dahliani Surya menjadi huruf kapital semuanya. Jadi fungsinya lower untuk mengganti ke huruf kecil semua, sedangkan yang upper untuk mengganti ke huruf besar semua. Lalu ada lagi satu lagi ke proper, ya, rumus proper. Kita langsung coba aja sama dengan proper, buka kurung, saya pilih yang ini, B6. Maka yang tadinya tulisan orientasi karyawan berupa kapital semua menjadi orientasi karyawan yang kapitalnya hanya di awal setiap kata, yaitu di O untuk orientasi dan di K untuk karyawan. Jadi sangat jelas ya bedanya lower, upper, dan proper. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke rumus selanjutnya, concatenate. Nah, ini itu sangat, kalau buat saya sih, kalau lagi mengolah data, ini mau gabung-gabungin jadi gampang. Misalnya, Dahliani Surya dengan orientasi karyawan. Ini saya mau gabung di dalam satu sel. Caranya, saya pakai rumus concatenate ini. Sama dengan, ini kalau ngetik panjang, saya cukup pakai con aja, saya double klik di ini yang paling atas ya, concatenate. Terus udah gitu saya tinggal pilih sel-sel yang mau saya gabung apa aja nih. Oh ini B3, lalu pakai titik koma, ini ditambah B6 ya. Lalu saya tutup kurung, saya enter. Jadi panjang nih ya. Terus tapi kok jelek sih Dahliani Surya sama orientasi karyawannya nggak ada spasi ya. Padahal kan ini enaknya kalau ada spasi ya, biar bacanya lebih enak. Nah, caranya gimana kalau concatenate dengan spasi? Gampang.
Kita pakai rumus sama aja. Oke, lalu saya tetap pilih B3, lalu titik koma. Nah, sebelum saya pilih yang B6, saya mau tambahin spasi dulu. Caranya gimana? Dalam tanda petik, lalu saya kasih spasi, tanda petik lagi, titik koma, baru saya kasih B6. Lalu saya enter. Nah, sekarang antara Dahliani Surya dan orientasi karyawannya sudah ada spasinya. Bagaimana kalau mau saya gabungin 10 sel? Boleh nggak? Boleh aja. Jadi nanti tinggal titik koma tambah apa lagi, titik koma tambah apa lagi. Dan jangan lupa kalau mau kasih spasi, spasinya di dalam tanda petik. Ya, itu concatenate. Nah, sekarang saya juga mau sedikit mengajarkan tentang find and replace. Jadi kadang-kadang kita bikin format yang udah pakem seperti itu, tapi tiap bulan berubah. Misalnya seperti itu, kemarin bulan Mei kita tulisannya semua Mei, bikin jadwal misalnya gitu ya. Tapi pas bulan berikutnya kita mau untuk bulan Juni, berarti kata Mei-nya kan bisa diganti Juni, iya nggak? Nah itu pakai yang namanya find and replace. Tapi saya sebagai contoh ini saya pakai angka aja, ada 100, 200 dan seterusnya. Saya mau ganti angka nolnya itu menjadi puluh. Yuk kita lihat. Jadi kalau Ctrl F itu adalah untuk mencari ya. Teman-teman pakai keyboard bukan pakai mouse. Jadi tekan Ctrl sama huruf F. Maka akan muncul layar seperti ini nih. Ctrl F ya. Ini baru find. Kita pilih yang replace. Jadi dia ada 2 baris. Tolong find, tolong cari yang ada nolnya. Ya. Terus nanti replace dengan kata puluh. Asal aja nih ya, biar teman-teman bisa jelas, nanti kelihatan jadi aneh sih memang. Tapi kalau saya langsung klik begini, replace all, dia akan bilang katanya ada 18 replacement, jadi dia udah mengganti di 18 sel. Yuk kita tutup ini, nah ini, semua yang ada angka nolnya berubah nih. 1 puluh. Kenapa kok puluh? Ya nolnya tadi 2 teman-teman. Jadi setiap nol diganti kata puluh. Kalau saya tadi mau saya balikin dulu ya, saya undo. Kalau misalnya saya mau Ctrl F lagi, Ctrl F itu untuk find, lalu kita ganti ke replace. Kalau nolnya ini saya mau ganti 00 menjadi kata ratus, lalu saya klik replace all, katanya ada 8 yang diganti, yaitu 1 ini ya, tadi 100 jadi 100, 200 jadi 200, seperti itu. Dan juga yang ada di sini. Nah yang ini 30 nggak keganti teman-teman, karena dia bukan 00. Ya, tadi kan kriterianya adalah 00, yang 00 tolong diganti 100. Maka yang angka 30 ini nggak terganti, karena dia bukan 00, dia 0. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa membedakan. Saya undo lagi. Lalu, tapi ini saya nggak mau loh kiri kanan berubah. Saya cuma mau yang di sini aja nih, yang nolnya berubah. Oke, bisa. Yaitu kita blok dulu nih. Kita select dulu, kita blok dulu yang mau kita rubah, baru kita tekan Ctrl F. Lalu kita ganti ke replace, yang 00-nya jadi 100. Oke, replace all. Cuma 4 katanya replacementnya. Iya, karena dia hanya mereplace yang kita select atau yang kita blok aja, yaitu yang ada di bagian kiri bawah. Maka yang di kanan atas ini, angka ini nggak berubah. Oke, jelas ya. Jadi kalau hanya area tertentu yang mau kita find and replace, kita tinggal blok dulu, select, lalu kita Ctrl F, lalu kita pilih yang replace. Nah, apa yang mau di replace, lalu nanti replace all. Mau replace satu-satu juga boleh. Find next, seperti itu, replace-nya satu persatu. Tapi untuk cepatnya saya biasanya pakai yang replace all. Oke, kurang lebih seperti itu untuk find and replace. Selanjutnya kita akan belajar tentang conditional formatting dan nanti sedikit saya akan belajar lagi yang format ya teman-teman. Nah, yang conditional formatting ini adalah kita ingin memberikan sebuah tanda atau ciri dengan satu kondisi tertentu ya. Conditional formatting itu ada di sini nih teman-teman. Kalau di teman-teman lihat kursor saya di Excel itu adanya di bagian atas. Jadi saya bisa ngeblok dulu ini yang saya mau berikan conditional formatting. Lalu saya
pilih conditional formatting, menu conditional formatting di atas. Saya akan berikan contoh yang gampang-gampang aja ya teman-teman, karena ini banyak sekali teman-teman bisa coba-coba sendiri nanti. Misalnya saya mau cari yang greater than. Greater than itu berarti lebih besar ya. Nah, dia akan nanya ke kita sebenarnya mau greater than berapa. Saya mau ketik greater than 200 deh. Kalau greater than 200, maka nanti dikasih warna light red fill, jadi isi selnya itu dikasih fill merah, dan juga hurufnya itu dikasih warna merah tua, dark red text gitu ya. Lalu klik OK. Nah, yang di atas 200 berarti ada angka 356, 235, dan 346. Jadi kalau untuk mencari angka-angka tertentu, kita lebih mudah dengan conditional formatting ini. Ya, lalu kita hapus conditional formattingnya gimana? Nggak jadi seperti itu. Ya udah kita blok lagi area tersebut, kita select lagi area tersebut, kita kembali lagi ke conditional formatting. Lalu di sini ada clear rules, menghapus rules. Nah, tinggal pilih yang ini, clear rules from selected cells. Nah, dia kehapus. Kita bikin rules yang baru lagi yuk. Kalau tadi greater than, kalau sekarang mungkin saya pakai contents. Ya, konten itu berarti jika di dalam teks tersebut atau value tersebut mengandung angka 0 misalnya kayak gitu. Saya ketik angka 0 di sini. Nah, dia langsung akan mencari yang punya 0. Jadi di sel ini ada 0, di sel ini ada 0, di sel ini nggak ada 0, di sel ini nggak ada 0. Sekali lagi, kalau saya mau hapus, tinggal saya select lagi, conditional formatting, clear rows from selected cells. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nanti conditional formatting masih banyak lagi, bisa teman-teman coba lagi yang lain. Mau yang top, bottom gitu ya, mau berupa data, mau berupa color, dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Nanti kata kuncinya kalau mau cari ini di YouTube atau di Google, tinggal ketik aja conditional formatting. Ya, yang penting kita tahu kata kuncinya. Nah, terakhir sedikit tentang format. Nah, ini kadang-kadang teman-teman ketika teman-teman diminta membuat data sesuatu untuk dimasukkan ke dalam suatu sistem, misalnya database ya, siapa tahu nanti di tempat kerja teman-teman ada yang namanya database. Lalu teman-teman disuruh ngumpulin data, nanti akan diupload ke database gitu ya. Nah, biasanya database itu nggak bisa terima semua format Excel. Jadi kadang-kadang ada format-format tertentu yang diminta untuk dirapikan. Misalnya kalau saya ketik angka seperti ini 1, 2, 3, 4 ya, format basicnya itu dari Excel itu general ya. Tapi kadang-kadang untuk kepentingan tertentu teman-teman suka ganti secara memang secara sengaja mengganti misalnya ke number atau mengganti misalnya ke misalnya currency ya. Kalau currency bisa ada tanda rupiah, tanda dolar, dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu kadang-kadang suka diminta tolong dikembalikan semua formatnya itu ke format general. Nah, ini biasanya teman-teman di sini harus dipilih, misalnya semua deh ya, saya select di sini. Ini semua harus berupa general. Jadi nggak ada lagi yang formatnya yang lain. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman harus hati-hati ketika teman-teman ini ganti percentage, misalnya hasilnya beda loh. Nah, ya kan? Jadi format ini sangat mempengaruhi hasil yang teman-teman lihat di layar. Kalau memang ini teman-teman mau pakai persen, berarti lebih baik jangan diisi angkanya dulu, di-delete dulu, lalu teman-teman pilih dulu, select areanya, diganti ke percentage ya, baru nanti teman-teman isi. Kalau 100% ya 100, dia udah otomatis angka simbol persennya keluar gitu ya. Kalau mau 150%, 150. Jangan kalau teman-teman udah isi 150 baru diganti formatnya ke persen, hasilnya berbeda. Ya, jadi supaya nggak sia-sia teman-teman ngetik lalu hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Begitu ya, kalau untuk format hati-hati, diperhatikan dulu mau format apa yang teman-teman pakai. Kali ini kita akan belajar melanjutkan tentang Excel khususnya untuk rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ya. Ini juga cukup sering dipakai kalau data kita udah banyak
ya, kita sampai bingung harus mencari atau mencocokkannya. Jadi saya akan contohnya ini pakai 3 worksheet teman-teman, ada yang namanya worksheet nilai, ada yang namanya worksheet biaya SSP, dan ada yang namanya worksheet pendaftar ya. Yang mau dipakai sebenarnya ini. Ya, nanti teman-teman juga seperti itu. Sebenarnya yang mau saya hasil akhirnya tuh saya pengen tahu kalau yang bernama Abigail ini nomor formulir online-nya waktu mendaftar ke sekolah saya itu berapa. Lalu karena dia dapat grade B, saya mau langsung otomatis diberitahu berapa Abigail ini harus bayar biaya SSP. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka saya perlu daftar tambahan, yaitu pertama saya punya daftar biaya SSP, karena di sini dijelaskan saya besarin sedikit persentasenya. Nah, di sini bisa kita lihat kalau grade-nya A nanti biaya SSP-nya sekian, kalau grade-nya B biaya SSP-nya sekian gitu ya. Dan di sini saya juga punya nama pendaftar ya yang cukup banyak, lebih banyak dari data saya yang di depan. Nah, di sini sudah ada nama dan ada nomor formulir. Nah, daripada saya mencari satu-satu untuk data saya yang di sini, saya mau pakai rumus HLOOKUP dan VLOOKUP ya. Nah, kapan harus pakai HLOOKUP dan kapan pakai VLOOKUP itu harus kita lihat dari data yang kita cari. Misalnya kita akan mencari nama Abigail ini di nama pendaftar di sini. Nah, kalau kita lihat di sini nama ini ke samping atau ke bawah. Nah, kalau kita lihat ini kan ke bawah ya, dia namanya dari atas sampai bawah ada banyak nama. Oleh karena itu, kalau datanya itu dari atas ke bawah, kita nanti pakainya adalah VLOOKUP, vertical lookup. Nah, sedangkan kalau biaya SSP, kita bisa lihat di sini, ini datanya adalah ke samping. Ketika grade A dapat angka sekian, dapat nominal sekian, grade B dapat harga sekian, di grade C dan seterusnya. Kalau ada grade D, ada grade E, ini ke samping terus. Oleh karena itu, kalau untuk mencari data di sini, nanti kita pakai rumusnya HLOOKUP atau horizontal lookup. Jadi itulah membedakan kapan kita pakai HLOOKUP dan kapan kita pakai VLOOKUP. Baik, kita kembali ke sheet yang mau kita gunakan, yaitu ini, nilai ya. Oke, sekarang kita cari dulu nih nomor form online-nya Abigail berapa sih? Nah, maka saya akan ketikkan di sini, di sel B4 ini, karena tadi kalau nomor form online itu bentuknya adalah ke bawah ya namanya, berarti saya pakai rumusnya VLOOKUP. Kalau takut salah ketik, tinggal di double klik aja. Nah, VLOOKUP, lalu kita akan cari value atau siapa sih yang mau dicari. Yang saya mau carikan yang bernama Abigail ini ya, maka saya klik Abigail-nya. Jadi VLOOKUP C4 ya, Abigail ini. Lalu saya mau cari Abigail ini di tabel yang mana? Saya pakai titik koma dulu ya. Saya mau cari di tabel pendaftar. Ya, saya ke pendaftar di sini. Lalu saya blok atau saya select namanya semua. Kalau teman-teman nggak bisa select, teman-teman bisa ketik juga ya. Jadi misalnya dari B3 nih sampai C67 ya. C67 kan ini nih ya. Mau saya tolong teman-teman lihat dari B3 yang di atas kiri sampai C67 yang di bawah. Andai kata panjang banget gitu ya listnya, mungkin teman-teman lebih baik ketik C berapa. Mungkin C2000 mungkin ya. Kalau sampai baris ke 2000 bisa saja ya. Setelah itu tolong cari tadi yang namanya Abigail ya di daftar ini, pendaftar dari B3 sampai dengan C67. Lalu dia tanya lagi, tapi ini kan banyak kolom ya, kamu mau cari yang value yang ada di kolom berapa? Oh, saya mau cari nomor formulir kan ya. Kalau nomor formulir kita hitung, ini kolom 1 tadi nama yang saya seleksi. Lalu nomor formulir nomor 2. Ya udah berarti saya harus cari di kolom yang nomor 2. Oke, udah nih cari yang nomor 2, lalu titik koma. Lalu range lookup-nya harus pakai yang biasanya kita pakai yang false ya, exact ya. Jadi tinggal di double klik aja exact-nya. Ya, false-nya dia akan kita tulis otomatis lalu tutup kurung. Langsung ketemu deh tuh. Kalau Abigail berarti nomor formulirnya 172244. Bener nggak ya? Kita cek. Abigail. Iya, bener 172244. Itu udah bener.
Lalu kita kembali lagi ke sini. Nah, si Abigail ini dapat grade B, ya kan? Berapa ya uang SSP-nya gitu ya. Nah, daripada kita sulit-sulit, kita pakai rumus yang namanya HLOOKUP atau horizontal lookup. Kita coba rumusnya HLOOKUP. Saya double klik aja. Lalu yang mau saya cari itu apa sih? Ya grade. Kalau kali ini kan kita pengen tahu kalau grade B itu dapat biaya SSP-nya berapa. Saya klik D4 ini berarti ya. Lalu saya cari. Di mana carinya? Ya tentu di biaya SSP karena disitulah datanya. Kalau grade B itu ada dapat biaya SSP berapa sih? Yaitu saya langsung ke sini ke biaya SSP. Lalu saya select dari sini ke sini misalnya. Ini kan tabelnya ya. Kalau tabelnya panjang ya teman-teman harus select seperti ini. Tapi karena ini tabelnya pendek ya. Kalau tabelnya melebar ya harus begini selectnya. Tapi karena ini yang saya butuhkan memang tabelnya kecil hanya sampai sini ya udah saya cukup select sampai sini. Atau berarti dari B3 sampai ke E4 gitu ya. Ini B3 sampai ke E4. Oke sudah. Lalu titik koma. Lalu dia tanya. Yang kamu select itu kan 2 baris, 2 row. Yang mau dicari di row mana? Ya yang ada rupiahnya, yang ada biaya SSP-nya itu di row 2. Maka saya ketik angka 2. Lalu titik koma lagi sama, kita pilih yang exact yaitu false. Udah, tutup kurung, enter. Nah, berarti Abigail mendapatkan grade B, maka dia harus membayar biaya SSP 43.500.000. Nah, untuk ke bawahnya bisa kita copy gitu ya, nggak usah kita ketik satu-satu. Tapi sebelum ini nanti kita lihat akan ada sedikit error nih ke bawahnya nih. Tapi nggak apa-apa ya, saya contohin dulu errornya supaya teman-teman paham. Kalau saya langsung copy begini, ini saya copy nih, lalu saya select ke bawah, saya Ctrl V atau paste. Wah, kok dia NA ya, not available. Kenapa gitu ya? Karena kalau saya lihat di sini rumusnya biaya SSP itu ada dari B3 sampai E4. Lalu di sini dia berubah dari B4 ke E5. Padahal kan biaya SSP itu kan memang dari B3 sampai E4. Nggak berubah, nggak bergeser-geser ya. Tapi karena ini si Excel dia bergeser sendiri, gimana supaya nggak bergeser sih? Apa yang saya select? Nah ini saya mesti kasih tanda dolar. Ini yang agak tricky dan suka lupa, tapi kita akan ingat ketika dia ada menghasilkan error. Ya, supaya B3 dan E4-nya ini nggak geser-geser. Jadi harus dikasih tanda dolar baik di depan B maupun di depan angka 3-nya, baik di depan E maupun di depan angka 4-nya. Sorry, itu persen ya, saya salah ketik. Jadi dolar ya. Lalu saya oke, saya enter. Saya copy ulang ya dari atas, Ctrl copy, saya paste ke bawah, saya blok, saya Ctrl V. Nah, sekarang ketemu karena rumusnya udah sama. Areanya itu dari B3 ke E4. Yang ini baris kedua juga dari B3 ke E4 gitu ya. Jadi kita cara mencocokkannya begitu. Nah, yang di sini belum saya ubah nih tadi. Belum dikasih dolar juga karena di pendaftar online juga harusnya itu dari B3 sampai C67. Yuk kita cek sini pendaftar online-nya. Ini kan dari B3 sampai dengan C67. Dia nggak boleh jadi C68, jadi C69, itu nggak boleh karena nggak ada datanya nanti kosong. Bisa-bisa nanti NA lagi gitu kan. Nah oleh karena itu saya harus ubah dulu nih. Di sini di depan B dikasih dolar. Lalu di depannya angka 3 juga saya kasih dolar, di depan C-nya juga saya kasih dolar, di depan angka 67-nya juga saya kasih dolar. Baru saya enter. Baru saya copy ya ke bawah supaya nggak not available lagi nanti. Kalau nggak diganti, takutnya nanti nggak ketemu lagi NA. Nah, otomatis ini udah ketemu ya teman-teman, semua nomor formulirnya bisa dicocokkan nanti di pendaftar pasti udah bener karena dia otomatis. Nah, itu sedikit penjelasan. Nah, maksudnya HLOOKUP dan VLOOKUP ini bisa jadi lebih rumit kalau datanya teman-teman banyak. Ya, kalau saya kan pakai data cukup sedikit, tapi intinya teman-teman udah tahu bedanya HLOOKUP dan VLOOKUP. Dan bagaimana supaya range atau apa yang diselect itu tidak berubah
Jangan lupa pakai simbol dolar.